Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pertama kali saya sampai Masjid Darul Muqamah. Ya, Darul Muqamah. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi saya khususnya dan juga kepada jemaah semuanya, serta apa yang nanti disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi amal ibadah. Saya ini biasanya ngajar fikih. Ilmu fikih itu ilmu tentang hukum amal pekerjaan, yaitu soal hukumnya halal, haram, makruh, sunnah, dan seterusnya. Sekaligus memang biasanya diminta untuk mengurai kalau dalam satu masalah ada banyak perbedaan pandangan begitu. Jadi memang dulu kita konsentrasinya pada perbandingan mazhab begitu. Jadi tentang satu masalah yang diperdebatkan oleh ulama, biasanya kita mencari benang merahnya, di mana kemudian muncul perbedaan, lalu di mana kemudian ada kesepakatan begitu. Tapi karena kemarin diminta dan saya diinformasikan bahwa memang ini masjidnya masih ini masih baru. Kalau HP masih diplastikin nih kan gitu. Jadi plastiknya belum dibuka, masih masih segel. Jadi saya diminta untuk menyampaikan materi karena ini baru, maka saya pilih materi beberapanya yang kaitannya tentang akidah. Salah satunya bahwa ada, saya nggak nyebutnya kekeliruan, cuman kurang tepat aja. Kalau banyak di antara muslim kita yang mendefinisikan iman itu sebagai tiga jenis pekerjaan. Jadi mulutnya mengucapkan, badannya mengerjakan, hatinya meyakini. Qaulun at-tasdiqu bil qawli, at-tasdiqu bil qalbi, wal kalamu bil lisani, wal amalu bil arkan. Kan begitu. Jadi didefinisikan bahwa iman itu adalah hatinya meyakini, mulutnya mengucapkan, kemudian badannya mengerjakan. Dan ternyata kalau kita teliti itu bukan definisi imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab konsekuensi daripada definisi iman tersebut itu banyak mengeluarkan orang daripada iman itu sendiri. Contoh, kalau kita mendefinisikan iman itu hatinya meyakini, mulutnya mengucapkan, badannya mengerjakan. Ada orang muslim punya dagangan. Ketahuan dia muslim kan soalnya waktu daftar dukcapil ke kelurahan emang agamanya Islam. Tuh makanya diketahui dia muslim. Punya dagangan. Dagangannya perabotan rumah tangga. Sapu, apa lagi, kain pel, kemudian macam-macam. Dari awal yang kiosnya cuman ngontrak sampai beberapa bulan, beberapa tahun kemudian punya usaha gede. Tapi orang ini tidak pernah bayar zakat barang dagangan. Kira-kira kalau seperti itu apa masih disebut orang beriman?
Kalau standar iman itu hatinya meyakini, mulut ngucapin, badan ngerjain, ini Aji Fulani nggak disebut iman ini. Imannya hilang. Sebab salah satu kriteria iman dia kagak punya, yaitu badan yang ngerjain. Hatinya meyakin itu Islam. Mulut sih ngucap kemana-mana. Gua kan orang Islam, kan begitu. Tapi badannya tidak mengerjakan salah satu pekerjaan iman, yaitu bayar bayar zakat. Begitu. Dan dengan demikian pula, kalau kita punya definisi iman yang begitu, itu orang sekali kagak sholat udah keluar dari iman itu. Alias kafir kan begitu. Dan ini kan definisi yang bukan definisinya ahli sunnah. Sebab kalau tiga kita sebut, mulut ngucapin, hati meyakini, badan mengerjakan, ini definisi iman begini. Itu akhirnya banyak orang yang bagi kita itu udah keluar dari iman. Sebab banyak ini pekerjaan-pekerjaan syariat, sya'airud diniyah, yang banyak kita gagak kerjain. Gitu. Banyak kita nggak kerjain. Orang bangkit saja kagak alhamdulillah, itu juga bukan bagian dari iman kan ya. Sebab datangnya syariat dari Nabi Muhammad SAW, orang bangkit tuh ngucapin alhamdulillah. Bangkit tuh apa bahasa Indonesianya? Bersin, iya begitu. Itu kan pekerjaan iman itu. Makanya dari awal dulu tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mendefinisikan iman begitu. Justru definisi iman yang tiga begitu tuh dengan segala hormat tuh definisinya Khawarij. Yang kalau ngelihat ada orang kagak sholat sekali aja, udah kafir itu. Kalau orang ahlu sunnah enggak, kalau orang kagak sholat ditanya dulu, ente kenapa kagak sholat? Kan gitu. Dibedain tuh sama orang ahlu sunnah yang tidak melaksanakan sholat tuh antara dia meyakini tapi kemudian dia lalai. Lalainya macam-macam nih. Dari mulai males, masjid jauh, air kagak ada, nggak ada temen yang ngajak, kain kagak punya, peci kagak bawa, nanggung macam-macam tuh. Kalau perempuan kagak punya mukena kan ya, macam-macam. Yakin dia sholat wajib, cuman males aja begitu. Sholat bertahun-tahun Ustaz kagak kaya-kaya atau gitu. Ini ya, yakin nggak sholat wajib? Yakin Ustaz. Man apa kagak sholat? Itu dia masalahnya Ustaz. Bertahun-tahun sholat saya kagak kaya-kaya. Itu dia masalahnya. Tapi ada orang yang tidak melakukan sholat, emang kagak yakin sama sholat. Entah kenapa kagak sholat. Sholat apaan Ustaz? Iya sholat 5 waktu lah. Emang wajib San? Gitu nanya sambil apa namanya seorang kritis gitu. Emang sholat wajib Ustaz? Gitu. Itu kan kata-kata orang yang mau ngajakin berantem gitu awalnya tuh. Emang sholat wajib Ustaz? Gitu. Ente kagak yakin sholat wajib? Enggak Ustaz. Saya mah yakinnya enggak ada kewajiban sholat. Nah yang kayak gini nih murtad ini jatuhnya. Murtad sebab dia sudah hilang daripada dirinya kriteria iman. Sebab ahlu sunnah wal jamaah iman itu at-tasdiq bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dalam hati dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya iman. Tibang yakin aja itu sudah masuk dalam kriteria iman. Nah, ulama nih lagi mempermasalahkan. Jadi yang namanya badan ngerjain tuh bukan definisi iman, tapi kewajiban iman gitu. Jadi iman tuh dia yakin tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dia yakini semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kebenaran. Yakin itu. Itu sudah dapat tuh apa yang disebut dengan keimanan tanpa harus ngucapin. Sebab kewajiban ngucap itu kata ulama ini kewajiban orang di luar Islam biar masuk Islam. Sedangkan orang yang emang dari lahirnya Islam, orang yang dari lahir Islam tuh mak bapaknya muslim. Begitu. Atau minimal bapaknya lah muslim.
Emaknya bukan muslim misalnya, bapaknya kawin sama orang Nasrani misalnya begitu ya. Itu iman udah itu. Jadi imannya bawaan begitu. Sedangkan kewajiban ngomong, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu kewajiban orang di luar Islam kalau dia memasuk Islam. Makanya kan kita buka fikih dari ujung ke ujung kan namanya syarat sah sholat kagak pernah suruh ngucap syahadat. Nggak ada. Sebab ngucap syahadat itu kewajiban di luar Islam mau masuk Islam. Makanya kalau ada majelis taklim, pengajian komunitas yang kalau mau masuknya kudu ngucap syahadat. Oh ini orang berarti emang ngafirin kita ini dia nih begitu. Iya kalau mau ikutnya kudu ngucapin syahadat gitu. Nah ini apa kewajiban kita? Emak bapak kita muslim disuruh syahadat. Jadi makanya definisi iman atu aja. Hatinya meyakini bahwa semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita kagak kerjain. Apa masih iman? Masih iman. Cuman jatuhnya ini imannya orang fasik. Iman cuman kagak ngerjain begitu. Ditanya sholat, yakin gak sholat wajib? Yakin Ustaz. Terus kenapa kagak sholat? Malas Ustaz. Nanggung. Masjidnya jauh. Kan ya. Kalau perempuan kan mau kenanya nggak bawa Ustaz. Padahal sholat kan mau kena mau kagak kan ya. Pokoknya datang wajib sholat ya sholat kan begitu. Mau kena mau kagak kan nggak ada kewajiban itu pakai mau kena yang pasti kudu nutup aurat. Begitu. Nah akhirnya karena definisi iman kita yang awalnya kurang pas, akhirnya akhirnya dengan secara tidak langsung kutu kita udah bilang, "No, orang kagak sholat jadi kafir." Padahal nggak begitu. Punya duit banyak, nggak bayar zakat emang. Emang saya wajib zakat tuh Ustaz. Gitu. Emang saya wajib zakat. Kan ada sekian. Ini masih iman. Cuman jatuhnya fasik. Jadi punya iman di dalam dirinya tapi kagak ngerjain itu syariat-syariat keimanan itu namanya mukmin fasik. Jadi fasik itu punya keimanan, yakin sama syariat Islam, kalau ditanya muslim, muslim sambil nunjukin KTP, ada foto profilnya pakai peci kan begitu. Tapi kagak zakat tuh namanya fasik. Tapi suka bohong tuh namanya fasik. Iman dia cuman ngerjain sesuatu yang dilarang oleh iman itu sendiri, itu namanya. Jadi ulama bedain nih mana definisi, mana kewajiban. Ini definisi iman nih meyakini, kewajiban iman ngerjain. Masuk ke dalam iman bagi orang yang di luar iman kudu ngucapin begitu. Jadi nggak disatuin ngucapin, meyakini, ngerjain. Sebab kalau tiga ini kita definisikan sebagai iman, banyak orang kita yang keluar dari iman akhirnya. Ini salah satu cara daripada ulama ahlus sunnah wal jamaah biar kagak gampang kita ngeluarin orang dari iman. Yang ada justru kita masuk-masukin. Kita masuk-masukin orang kepada iman. Bahkan ada perkataan ulama masyhur sekali. Sebagian menyebut ini katanya Imam Malik yang mengatakan, sebagian lagi mengatakan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abi Hanifah. Kalau ada 99 kemungkinan daripada diri seorang dia ini non muslim, ada 99. Kita lihat nih orang kalau Natal pakai topi Sinterklas, nyepi dia ke Bali begitu. 99 kemungkinan bahwa dia ini keluar dari iman. Make keluar kagak pernah nutup aurat. Pulang pergi sama cewek gonta-ganti gitu. Ya emang tukang ojek sih begitu di gonta-ganti. Gitu. Pokoknya 99 kemungkinannya non muslim. Tapi ada satu kemungkinan bahwa dia Islam. Cuman kalau Jumatan gue lihat dia ikut paling depan lagi.
Awal-awal sih depan, cuman pas tahu ada nasi berkat dia datangnya belakangan. Wow, di depan kehabisan pulang itu nasi Jumat gitu. Pokoknya ada satu kemungkinan dia ini muslim, apa dia Jumatan. Itu kata Imam Malik tuh, kata ulama yang mengatakan demikian, maka dia adalah muslim tahsinan bidzan, sebagai bentuk husnudzon kita sesama muslim, yang satu kita menangkan, 99 kita lupain. Sebab masih ada satu kemungkinan. Begitu. Yang ada kan, mohon maaf, sekarang orang demen banget ngeluarin orang. Orang salah sedikit dibilang kafir, orang salah sedikit dibilang bid'ah, macam-macam gitu. Justru sebaliknya tuh, kalau ada 99 kemungkinan gitu. Makanya ini didefinisikan. Nah, adapun kewajiban-kewajiban syariat tapi tidak dikerjakan, ulama bagi dua. Ada yang mengerjakannya sambil meyakini kewajiban itu, lalu tidak mengerjakan, tapi ada yang meninggalkan emang kagak yakin. Zaman dulu kan awal-awal apa namanya, tahun berapa tuh, 90-an awal tuh. Anak-anak UIN banyak yang kagak sholat itu. Anak UIN. Dulu namanya IAIN. Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kalau di Jakarta. Hampir mayoritas begitu. Kenapa enggak sholat? Katanya kewajiban kita tuh bukan sholat. Kewajiban kita kepada Allah tuh timbang ingat doang. Zikir aja sama Allah. Ingat doang. Itu kalau sholat tuh kewajiban ya muslim ecek-ecek lah. Kayak ente tuh yang mau sholat. Kalau aneh sudah kagak perlu sholat. Sudah. Gitu. Ini meyakini bahwa sholat ini kagak wajib. Murtad itu. Murtad. Beda kalau sama yang satu lagi. Ente kenapa kagak sholat? Aduh Ustaz, repot Ustaz. Saya pas lagi datang waktu sholat, ada orderan. Saya cancel, nilai saya jelek. Begitu, saya ambil. Ini sholat ditinggal mulu, bingung saya. Tapi sholat wajib yakin apa enggak? Yakin Ustaz. Dari kecil saya yakin tuh sholat wajib. Orang kalau Jumatan saya sholat tuh Ustaz. Gitu. Kalau Jumatan sholat. Kalau ini berarti ninggalin sholatnya bukan karena mengingkari kewajiban, tapi karena emang ada alasan lain di luar keyakinannya. Yakin meyakin. Ulama bedain tuh. Maka kalau yang yakin kewajiban ibadah tapi dia ninggalin, ini namanya fasik. Fasik. Fasik tuh kurang lurus. Sama kalau kita punya hidung, hidung pesek tuh kan, artinya apa pesek tuh? Kurang kurang lempeng. Fasik dari itu tuh katanya sama. Jadi kalau ingat fasik, fasik tuh pesek, no, pesek. Tuh pesek tuh hidung kurang lurus tuh namanya pesek. Iman kurang lurus namanya fasik. Imannya ada imannya. Selamat orang yang punya iman nanti di akhirat selamat. Kan begitu janjinya Nabi. Orang yang di dalamnya punya iman walau sebesar biji zarroh kan ya. Walaupun sebesar biji jagung, zarroh tuh lebih kecil daripada jagung. Oh, jagung udah jadi kan ya. Zarroh tuh lebih kecil. Orang yang punya iman walau sebesar biji zarroh, selamat dari siksa api neraka. Gitu. Ya cuman selamatnya kapan kan kita nggak tahu kan ya. Apa dia masuk dulu ke neraka. Tapi ujung-ujungnya selamat ya selamat begitu. Man kapan kita nggak tahu. Makanya biar selamat terus-terusan ibadah jangan ditinggalin kan begitu. Tapi kalau orang sudah mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa. Ya kan kalau Ramadan kan banyak itu orang kagak puasa. Gitu. Orang Ramadan ini banyak. Tinggal datang aja pasar induk atau datang nih kalau di sini ada apa namanya, ada pasar apa Keranggan situ. Tanyain orang pada ngerokok, orang pada ngopi, orang kagak malu-malu. Warteg make tirai gitu. Tirai dari tirai kan kagak kelihatan, cuman di bawah sendal kita kelihat banyak itu tahu gitu. Ditanya emang kagak kenapa kagak puasa Ustaz, kagak puasa Mas Ustaz. Saya kalau puasa lapar banget. Ya emang puasa lapar, emang ibadahnya di situ. Tuh. Mau kagak lapar bagaimana? Iya pas saya kagak kuat Ustaz. Emang ibadahnya di situ. Yakin nggak puasa wajib? Yakin Ustaz. Saya dari kecil emang diajarin begitu. Nambah kagak puasa? Itu dia Ustaz. Ya Allah. Bangun sahur juga susah. Kagak kudu sahur.
yang penting puasa gitu. Ini masih yakin kewajiban, nggak bisa kita bilang oh kafir, enggak. Yang murtad keluar dari Islam tuh menghilangkan keyakinan di dalam hatinya udah nggak yakin. Emang apa namanya puasa wajib. Enggak kewajiban kita tuh zikir. Dulu zaman dulu itu gara-gara apa ramenya apa filsafat itu. Jadi orang tuh bilang kewajiban kita cuman nginget aja kepada Allah. Jadi kalau datang waktu sholat kita ingat-ingat aja tuh udah selesai kewajiban kita. Begitu. Orang kayak gitu kan enaknya dikunciin tuh dalam kamar gitu. Ntar wayanya makan suruh inget-inget makan aja kira-kira kenyang apa enggak gitu. Iya, udah wayanya makan dia teriak, "Wah lapar," gitu. Inget-inget aja gitu. Itu bakwan inget bulat, kenyal-kenyal begitu. Kira-kira kalau diinget kenyang apa enggak gitu. Itu dia mengingkari kewajiban. Makanya ada istilah dari Nabi Muhammad SAW, istilahnya munafik. Munafik. Yang kata Nabi Muhammad di dalam hadis itu, inna athqala sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul subhi. Kan begitu. Sesungguhnya sholat yang paling berat. Sebab yang namanya sholat tuh berat buat orang munafik. Sebab orang munafik tuh kan imannya kagak punya. Izharul iman, zahirnya dia nampakin iman, wa kitmanul kufri, tapi aslinya tuh kafir. Di dalam hatinya tuh nggak punya iman, cuman sok-sokan aja. Kalau sholat pakai pecinya paling cakep, pakai sorbannya paling wah, kainnya paling mahal. Pokoknya kalau ada BHS mahal tuh lebih tinggi dari BHS tuh. Dia CHS tuh gitu. Kalau B kan masih B itu dia udah tinggi CHS tuh. Pokoknya mahal. Cuman hatinya tuh nggak iman. Itu munafik itu. Itu yang disebut sama Nabi. Orang munafik tuh berat banget sholat isya, sholat 5 waktu berat. Cuman kalau dia apa namanya kalau sholat paling berat tuh sholat subuh, sholat isya. Kenapa? Karena memang aslinya orang munafik itu ibadahnya bukan karena Allah, emang nggak punya keimanan. Tapi ibadahnya biar dilihat orang, biar dikata orang. Kan orang munafik Madinah dulu begitu. Contoh-contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya kan? Dulu sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang terhormat, orang terpandang. Setelah Nabi Muhammad datang kan perhatian orang pindah. Iya, perhatian orang pindah. Jadi kehormatan, kemuliaan yang dulu dia punya udah nggak dapet sebab orang udah banyak yang Islam, hormatnya ke Nabi Muhammad. Ah, cuman ini orang nih mau ngelawan kagak punya pasukan, mau ngikutin setengah hati begitu. Jadi nyambit kejauhan, ngeludah kagak nyampe kalau kata orang Betawi gitu. Makanya setengah-setengah tuh munafik begitu. Akhirnya ya ibadahnya sekelihatan orang aja. Mana yang kelihatan ibadah, yang kalau kagak kelihatan dia ibadah. Makanya Nabi Muhammad bilang tuh orang munafik tuh, kok sholat berat. Tapi paling beratnya orang munafik sholat tuh sholat isya sama sholat subuh. Sebab sholat isya itu kan gelap. Zaman dulu, zaman Nabi kan belum ada lampu kayak kita sekarang. Belum ada LED, belum ada gelap. Kita kalau ke Nabawi, kita di depan siapa kagak kenal, di belakang siapa kita nggak tahu. Lagi sholat kiri kanan juga nggak tahu siapa, gelap. Nah orang munafik jadi males tuh. Jadi males. Nah ngapain lah sholat. Orang datang kagak datang, orang kagak ada yang tahu kan begitu. Subuh datang orang kagak tahu, kagak datang orang juga kagak lihat. Nah nggak usah lah. Kan begitu. Kan ibadahnya emang biar kelihatan orang. Gitu. Kalau bahasa kita ngapain datang kagak ada wartawan mah jangan gitu. Yang datang tuh kalau ada yang ngeliput. Kalau emang wartawan kagak ada, bikin wartawan diri, ngevlog kan gitu. Ya, bawa tukang foto, bawa tukang kamera. Kan ya bocah-bocah suruh jadi kamera. Kan ya kalau ngeliat ada anggota apa namanya pejabat kan begitu. Di kereta ada kiri kanannya anak muda yang motoin, yang ini gitu. Jadi model begitu. Karena memang ibadahnya bukan karena Allah, emang nggak punya. Jadi maka itu kemudian muncul istilah itu membedakan munafik tuh
ngerjain doang kagak iman. Ada yang fasik, iman doang tapi kagak ngerjain. Yang cakep tuh kalau dia jadi mukmin muslim. Dia mengamini, mengimani sekaligus dia mengerjakan. Maka daripada itu ini adalah apa namanya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap iman. Bahwa kewajiban iman tuh kewajiban meyakini seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah dikerjain atau tidak dikerjain, ini dilihat kemudian dari sisi ilmu syariatnya, ilmu fikih. Mana yang wajib kerjakan jadi kewajiban. Tapi sesuatu itu datang dari Nabi Muhammad tapi bukan kewajiban. Sebab kan isi Al-Quran dan hadis Nabi kan ada perintah, ada larangan. Yang perintah nih di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, perintah-perintah nih jadinya dua. Kalau kagak ada apa kalau bahasanya tuh malam yasrifuhu sarif. Kalau ini perintah tidak ada yang menghalangi. Kalau bahasa kerennya tidak ada yang menganulir gitu. Maka perintah itu jadi kewajiban. Tapi kalau perintah ini kemudian dianulir oleh hadis sendiri, perintahnya dianulir oleh ayatnya sendiri, maka perintah ini levelnya turun jadi sunnah begitu. Larangan juga sama. Ketika muncul larangan dari Al-Qur'an, ada larangan dari hadis Nabi Muhammad SAW dan tidak ada teks syariat yang menganulir larangan tersebut, jadi haram. Kerjaan itu jadi haram. Tapi ketika larangannya muncul, cuman ada sorifnya, ada yang menganulir. Yang menganulir kudu Al-Quran atau hadis. Nggak boleh pakai kata ulama tuh. Gitu. Maka larangan ini levelnya turun jadi kemakruhan. Contoh yang sederhana, misalnya nih, eh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, enggak boleh duduk. Lalu kalau enggak boleh duduk ngapain ya Rasul? Falyarka rakaataini. Salat 2 rakaat. Kalau masuk nih hadis tahiyatul masjid nih, orang banyak yang kagak tahu. Bunyinya begitu. Kalau kalian masuk masjid jangan duduk. Nggak boleh duduk. Berarti selonjoran mah boleh kali Ustaz. Terbahan apalagi kan duduk aja kagak boleh kan ya. Itu yang kudu dikerjain apa? Sholat 2 rakaat. Kalau hadisnya model begini, kira-kira yang pantas tuh sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah apa wajib? Kalau sunnah kan boleh kita kagak kerjain. Tapi kalau wajib kan kagak boleh kudu dikerjain. Hadisnya begitu. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk. Sholat dulu 2 rakaat. Nabi SAW kagak ngasih opsi selain opsi sholat 2 rakaat. Maka secara zahir, tekstualnya hadis ini, isinya ini kewajiban. Benar apa enggak? Ini perintah, wajib ini. Tapi kemudian hadis ini dianulir kewajibannya oleh hadis yang lain. Dulu ada orang Arabi, apa orang Arabi? Orang Arabi itu kalau bahasa kita orang deso. Jadi dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan bayangin kalau semua-muanya ke Nabawi. Muslim banyak itu di Madinah, di gunung-gunung. Yang orang itu ketemu nabinya kagak seminggu sekali. Bisa setahun sekali pas hari raya doang. Kan ya, makanya waktu hari raya ketemu hari Jumat, Nabi Muhammad bilang, ini hari raya ketemu hari Jumat. Ntar siang kalau ada yang mau pulang, pulang dah nggak apa-apa. Kalau jauh pulang, nggak usah sholat Jumat, sholat Zohor di rumah. Tapi kalau saya, kata Nabi, saya di sini mah sholat Jumat gitu. Sebab musimnya banyak, nggak semuanya ngumpul di Nabawi. Nah, ada satu orang desa nih, orang Baduy datang ketemu Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasul, saya baru masuk Islam. Saya dengar kalau orang Islam tuh wajib sholat.
Emang berapa sholat sehari semalam? Berapa kali saya harus sholat sehari semalam? Kata Nabi Muhammad, khamsu sholawat. 5 kali sholat. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ditegesin lagi sama orang Arab Badu ini. Afa alayya ghairuha. Ada gak yang lain lagi ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, la, nggak ada. Illa anta tawwa, kecuali kamu mau ngerjain yang sunnah-sunnah aja. Nah ini hadis ini jadi standar kata ulama. Kenapa jadi standar? Sebab orang ini sedang amat sangat butuh penjelasan. Dan karakternya Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin menyembunyikan informasi. Dan emang kagak boleh. Kalau ustadz kan boleh. Udah ustadz nih ditanya nih ustadz. Itu hukumnya begini-begini apa ya? Ustadz jawab. Minggu depan ya gitu. Kalau ustadz boleh gitu. Nabi Muhammad kagak boleh begitu. Orang jadi dosa akhirnya kan ya. Nabi ada gak yang lain? Minggu depan kagak boleh begitu. Akhirnya kalau dia pulang ada kewajiban yang diumpetin kan jadi dosa nih orang kan begitu. Masa kita bilang dia dosa gara-gara Nabi kagak mau ngasih tahu kan nggak boleh. Ini jadi standar nih kata ulama. Oh hadis ini nih jadi standar bahwa yang wajib tuh cuma 5. Maka perintah-perintah kepada sholat selain 5 itu levelnya kita turunin jadi sunnah. Begitu. Itu ngukurnya begitu. Ngukurnya panjang itu. Jadi setiap ada masalah tuh di mejanya ulama tuh kagak cuman 1 2 hadis doang. Banyak itu variabelnya yang kudu dipikirin. Gitu. Kagak kayak anak sekarang dapat 1 hadis di Instagram, bapaknya dibitahin sama dia. Tuh. Baru nemu 1 akun doang ya. Itu kan ya. Larangan juga sama. Selama ada larangan, tidak ada yang menganulir, haram jadinya. Tapi kalau larangan itu dianulir, maka larangannya jadi makruh levelnya. Contohnya yang paling kita apal banyak. Bahkan anak saya waktu kelas TK tuh, itu udah apal tuh namanya hadisnya la yashrobanna ahadukum qa'ima. Kata begitu. Nabi SAW bersabda, tidak boleh salah satu di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Itu diapalin tuh dari pulang sampai dari sekolah sampai pulang jalan itu mulu tuh. La yasrobanna ahadukum qa'im. Ini kan larangan. Tapi dalam kitab-kitab ulama minum berdiri itu bukan keharaman tuh. Mestinya kan kalau larangan haram. Ternyata ulama menghukumi minum dalam keadaan berdiri itu makruh. Ya minum aja makruh apalagi makan, jangan dibalikin gitu. Minum yang makruh, makan makan nggak makan sama makan lebih gede itu gitu. Makruh hukumnya. Kenapa makruh? Sebab larangan ini ada hadis yang menganulir. Yang jadi syarif bahwa dulu kata siapa Sayyidina Anas apa Sayyidina Ibnu Abbas saya lupa. Syaqaitu ma'a zamzam li Rasulillah fasyaribahu qa'ima. Saya nuangin air zam-zam buat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad minum dalam keadaan berdiri. Ada larangan minum berdiri tapi dianulir oleh perbuatan Nabi sendiri. Maka larangan ini tidak mungkin kita hukumi haram. Kalau kita ambil kesimpulan larangan ini jadi haram, berarti kita mau bilang Nabi Muhammad melakukan keharaman. Kan kagak boleh. Nggak boleh, Nabi Muhammad nggak mungkin melakukan maksiat. Maka perbuatan ini nih jadi anulir. Bahwa larangan itu levelnya kita turunin. Itu bukan keharaman tapi kemakruhan. Gitu. Kan salah satu hikmah yang dijelaskan oleh banyak ulama usul. Kenapa Nabi Muhammad melakukan kemakruhan? Biar nunjukin kepada umatnya bahwa ini boleh. Begitu. Cuman kagak bagus. Boleh, cuman jangan sering-sering. Gitu. Makanya agak dilema juga tuh kalau kadang-kadang kita saya begitu ya kondangan ke mana? Ke gedung biasanya ya, gedung-gedung tuh yang apa namanya? Undangan kagak dikasih bangku begitu. Meja makan panjang, bangkunya kagak ada. Bangku ada di tempat namanya VIP. Isinya cuma 5 biji dong. Tamunya 7.000. Kita bingung tuh.
makan kayak kuda begitu, kagak makan. Sayang ngamplopin 200 300 kagak makan kan sayang. Kan ya. Mana kagak dikasih bungkusan, kalau dikasih bungkus sih kita bungkus ini bawa pulang kan. Gitu. Iya makanya kalau orang-orang orang kampung gitu kondangan di gedung deprok aja daripada makan di sini. Ngedeprok. Tapi emang bagusan begitu. Jadi ini isi Al-Qur'annya begitu, ada larangan, ada perintah. Tapi ada di dalam Al-Qur'an yang sesuatu yang mukhayyar. Mukhayyar tuh dikasih pilihan. Ngerjain ya boleh, kagak ngerjain juga kagak apa-apa. Maka disebutnya istilahnya mubah gitu. Biasanya dalam Al-Qur'an tuh ada kalimat la junaha alaikum. La junaha itu artinya tidak ada kesusahan, maksudnya nggak apa-apa. Itu kemudian diartikan sebagai mubah. Nah, ini kemudian dipahami oleh ulama akidah, maka hal-hal yang walaupun sifatnya wajib, sifatnya sunnah, kalau tidak diyakini sebagai bagian dari syariat, ini yang menyebabkan kemurtadan. Berarti dia menghilangkan kriteria iman yaitu yakin. Tapi kalau nggak ngerjain, tinggal dilihat nggak ngerjainnya apa. Kalau yang tidak dikerjakan kewajiban jadinya dosa. Sambil ditanya nggak ngerjainnya tuh gara-gara nggak mau, males, apa emang kagak yakin mengingkari kewajiban. Jadi begitu. Jadi rapih itu apa yang disusun oleh ulama-ulama kita sebagai jalan supaya nih muamalah kita cakep sama orang. Sama orang-orang muamalah kita cakep. Jadi nggak gampang orang kita keluarin dari iman. Kita juga nggak gampang ngerengut kalau ketemu orang. Gua kagak demen sama dia nih, soalnya dia gini gitu. Jadi ada sesuatu yang kita anggap tuh. Jadi kan ada nih beberapa di antara saudara muslim kita, pokoknya yang bilang syariat Islam tuh wajib semua begitu. Jadi kalau kagak ngerjain ini orang maksiat mulu. Kan padahal nggak begitu. Kan ya? Padahal nggak begitu. Maka itu ada pembagian ini nih supaya muamalat kita menjadi baik. Jadi itu yang kemudian kita mau lurusin bahwa definisi iman itu bukan tiga, tapi definisi iman itu satu, meyakini saja. Dan keyakinan inilah yang kemudian membuat orang jadi selamat. Makanya kan kita disunnahkan orang Islam tuh kalau ada yang meninggal kita sunnah ngasih persaksian baik. Biar orangnya kagak ngerjain ibadah, biar orangnya apa namanya tukang misalnya nih, tukang apa namanya dulu ada namanya dulu kalau nggak tahu ya nyampe sini apa enggak dulu ada namanya judi itu judi pakong tuh judi pakong tuh ya yang nyari nomornya pakai kuburan gitu dia orang ke kuburan ziarah baca Quran dia nungguin nomor di situ ada zaman itu tahun 2000-an awal tahun 90-an akhir tuh gitu kerjaannya nyari nomor tukang pakong tapi kalau meninggal tetap kita punya kesunahan memberikan persaksian baik yang biasa kalau di orang kampung tuh isyhadu anna hadzal mayyiti min ahlil khair. Orang nyebut khair semua kan begitu. Itu sunnah itu. Memberikan persaksian baik kepada jenazah muslim itu kesunahan. Kalau emang dia beneran orang baik jadi syafaat. Tapi kalau dia bukan orang baik persaksian itu jadi pertimbangan Allah apakah akan menghukum di dalam kubur sebab banyak syariat yang ditinggalkan atau tidak. Tapi bagi kita yang hidup tuh sunnah. Nabi Muhammad kan emang nyuruh ngomong yang baik-baik soal mayit kan begitu. Aksiru min dzikri mahasini mu'tam. Bicaralah bicaralah yang baik-baik terhadap mayit wa kufu an masawihim dan tahan daripada ngomongin keburukan orang. Nah, mati lagi. Sinyalnya ya, ini mah bukan baterai sinyal. Jadi karena ngomongin baik tuh jadi pahala buat kita, jadi apa namanya jadi bantuan buat si mayit. Tapi kalau ngomongin buruk jadi maksiat buat kita, kagak jadi apa-apa buat mayit. Mayit mah urusannya udah beres.
mayit urusannya udah beres. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan kemudian setiap ada orang yang meninggalkan apa namanya sesuatu yang kita anggap sebagai syariat, ini kemudian kita katakan berarti keluar dari iman, sebab definisi iman kita begitu. Dan ini juga penting pembagian hukum syariat itu, bahwa di dalam syariat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah dan larangan, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh, begitu. Di samping itu juga memang ada apa semacam, saya nggak tahu ya, mulai belakangan ini muncul ada istilah sunnah tidak sunnah. Kalau sunnah tuh seakan-akan kudu dikerjain jadi bagus, kalau nggak sunnah tuh kayaknya jadi haram begitu. Jadi pokoknya ini dosa banget begitu. Padahal sunnah itu punya banyak definisi tergantung dari ilmu disiplin mana kita belajarnya. Kalau sunnah daripada ilmu fikih itu kan sunnahnya dikerjain berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu kan sunnah dari sisi ilmu fikih. Kalau dari sisi ilmu hadis misal, ilmu hadis itu sunnah itu, bentar, sunnah itu semua yang dinisbatkan kepada Nabi. Baik itu perkataan, perbuatan, pakaian, bentuk badan, cara berjalan, termasuk cara berbicara, itu sunnah. Semuanya. Cara Nabi Muhammad makan yang kata hadis Sayyidah Aisyah makan pakai 3 jari begitu. Itu sunnah dari sisi ilmu hadis. Kalau sunnah dari sisi ilmu akidah, itu sunnah adalah lawannya daripada bid'ah. Jadi bid'ah yang disebutkan oleh ulama itu dalam ilmu akidah. Makanya kelompok-kelompok sesat itu model Jabariyah, model Qadariyah, modelnya Jahmiyah, itu disebutnya sebagai kelompok-kelompok bid'ah dalam akidah. Sebab bid'ah itu nggak pernah masuk ke ilmu fikih. Ilmu halal haram itu apa kalaupun dimasukkan ke dalam ilmu fikih oleh ulama, itu yang dimaksud bid'ahnya bid'ah jenis pekerjaan, yang kemudian bid'ah itu dibagi ke 5 hukum syariat. Jenisnya bid'ah baru, tapi hukumnya dimasukkan ke dalam kaidah yang 5. Kalau dia masuk ke kaidah haram jadi haram, tapi kalau dia masuk ke kaidah wajib jadi wajib. Makanya kan ulama nyebut tuh ada bid'ah yang wajib, kayak Izzuddin bin Abdussalam nyebutin ada bid'ah yang wajib. Apa bid'ah yang wajib? Membukukan Al-Quran tuh bid'ah. Nabi Muhammad kagak pernah nyuruh, bahkan sempat melarang. Begitu. Tapi kemudian dikatakan nih bid'ah, tapi bid'ah wajib. Kenapa? Karena kita punya kewajiban mendirikan agama. Kalau kita mau ngediriin agama, kita harus punya panduan. Panduannya ada di Al-Quran. Al-Qurannya, kalau orang yang hafal Al-Quran pada meninggal, kita nggak punya panduan ini. Makanya mumpung orang yang punya hafal masih pada hidup, kita bukuin sekarang. Nah, maka pembukuan itu adalah kewajiban daripada kewajiban mendirikan agama. Tapi pembukuan ini baru. Nabi Muhammad belum ngerjain. Maka karena ini baru namanya bid'ah. Tapi hukumnya wajib. Begitu. Dulu Umar bin Abdul Aziz punya wacana kita bikin menara. Masjid Nabawi belum punya menara. Menara. Buat apa? Biar manggil orang sholatnya gampang. Yang namanya manggil orang sholat itu azan. Azannya di atas. Nah, azan dalam hukum fikih itu sunnah. Maka kata ulama bangun menara itu bid'ah baru. Nabi Muhammad kagak ngerjain. Tapi ini bid'ah yang sunnah. Sebab azan tuh hukumnya sunnah. Begitu. Jadi tidak diartikan bid'ah itu sebagai hukum yang kalau kita nyebut tuh jadi jelek semuanya gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang.
Masih ada waktu beberapa menit untuk kita tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kami persilahkan kepada para jamaah bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini pencerahan luar biasa hari ini untuk kita tidak sedikit-dikit bilang bid'ah gitu Pak Ustadz. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang perayaan Maulid. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan tidak bid'ah. Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dapatin sesuatu yang lebih hakiki. Terima kasih. Waalaikumsalam. Eh, Masalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum perkara itu tidak, nih kalau ngomongin hukum fikih. Jadi fikih itu membahas apa yang dikerjakan, bukan apa yang dinamakan. Orang ngasih namanya bisa maulid, bisa tablik akbar, bisa pengajian, bisa kumpul bersama, macam-macam. Tapi yang dihukumi oleh ulama itu apa yang dikerjakan. Kalau namanya maulid, yang dikerjakan di dalamnya dia kumpul bersama, lalu kumpulnya itu dibarengi dengan baca Quran. Dia berzikir misalnya. Berzikir bersama dalam satu tempat itu kan bukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada masalah. Begitu. Bahkan kata Nabi, orang yang berkumpul dalam satu majelis, maka Allah turunkan 4 kemuliaan. Wasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, wa nazalat bihimus sakinah, turun ketenangan di dalam diri mereka, wa haffathumul malaikah, diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat, itu tanda kebaikan. Itu orang kalau diliputi malaikat tuh bawaannya baik mulu kan ya. Makanya jadi bercandaan tuh orang kalau kelihatan baik begitu. Tumben nih malaikat apa yang nemenin nih kan begitu kata gitu. Tapi kalau lagi jahat tuh identiknya setan. Lu setan apa sih yang ngarasukin kan gitu. Wa dzakarallahu fiman indah, Allah sebut namanya di depan para malaikatnya. Jadi kalau ngumpul bareng berzikir tidak ada masalah. Lalu sambil berzikir mereka membacakan riwayat tentang sejarah hidupnya Nabi. Nah, itu lebih bagus lagi. Sebab kita ini punya kewajiban cinta kepada Nabi. Gimana kita mau cinta kalau kagak kenal? Dibacainlah itu. Ada yang bacanya monolog begini, Nabi Muhammad dari kecil begini. Ada yang bacanya make syair. Muncullah ada syair Barzanji, ada syair Simtud Duror, ada syair Ad-Dibagi dan seterusnya, Ad-Dibai begitu. Tapi ada yang monolog dengan bahasanya sendiri. Setelah disampaikan maulid atau sejarah Nabi dengan bentuk syair, lalu ustadznya, gurunya menyampaikan riwayat. Kalau bentuk nama maulidnya begitu, justru bukan keharaman, tapi justru ini anjuran. Emang begitu kita dianjurin, gitu. Tapi kalau namanya maulid, isinya nyampur laki perempuan kagak dipisah. Udah gitu yang naik panggung perempuan lagi. Naik panggung sih kori baca Quran, cuman perempuan mau buat apa coba begitu, menjadi fitnah doang kan ya. Laki kori banyak, kalau kata orang kampung bejibun kori laki, nah apa perempuan yang naik sih begitu. Kalau ini majelisnya perempuan, perempuan nggak apa-apa, ini majelis nyampur. Kalau nyampur jangan ada perempuan, ustazahnya juga. Ya, itu kan jadi fitnah. Saya nggak bilang haram sih, cuman bagi saya itu jadi fitnah. Orang jadi kagak dengerin ceramahnya, orang jadi ngeliatin mukanya gitu. Kayak perempuan main bola, saya kagak yakin orang pada nonton bola tuh gitu.
Kan iya. Jadi fitnah doang. Tapi biarpun misalnya namanya lain. Namanya pengajian, takbir akbar, silaturahmi. Ceramahnya ngomongin orang mulu. Isinya ngomongin fulan. Udah mana sambutannya, caleg lagi, kampanye lagi. Itu kan jadi bagi ulama itu menghukumi perkara tuh bukan dari namanya, tapi dari apa yang dikerjakannya, gitu. Sebab kalau nama kan bisa menipu. Ini kadang di kontak kita nih ada namanya Joni nih. Pas kita telepon perempuan suaranya. Gitu. Joni namanya perempuan. Namanya bisa nipu, namanya bisa macam-macam. Kemarin kita ada istilahnya lebaran anak yatim kan ya. Namanya doang lebaran, kita kagak bikin lebaran, kagak. Lebaran mah Idul Fitri, cuman namanya kita nama lebaran. Isinya menyantunin yatim, begitu dong. Gitu. Jadi kalau bagi saya apapun namanya, orang mau namain maulid, orang mau namain tablik akbar, orang mau namain pengajian, yang penting yang dikerjain tuh bener. Kalau yang dikerjainnya tidak melanggar syariat, aman. Tapi kalau yang dikerjainnya itu ada fitnahnya, begitu. Lebih baik itu dihindari, begitu. Jadi penamaan tuh iya sekedar nama saja. Tapi biarpun sekedar nama, kita diminta oleh syariat untuk namain tuh kagak boleh make nama-nama yang jelek, begitu. Ini makanannya halal, tapi namanya setan, begitu kan ada tuh. Nasi goreng setan, gitu. Ya emang sih halal itu makanan, cuman namanya kagak boleh. Jadi timbang ganti aja namanya begitu. Oke? Wallahu alam. Ada lagi? Oh, ada. Oh, dari perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan Ustadz, kenapa pada pada saat Rasulullah SAW itu dilarang mengumpulkan Al-Quran? Terus apakah sholat tarawih berjamaah itu termasuk juga bid'ah wajib? Itu saja. Baik, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hikmah yang muncul kemudian larangan tuh adalah iltibas. Iltibas tuh saru antara perkataan Nabi dengan Al-Quran dan hadits qudsi. Jadi salah satu sebab larangan membukukan Al-Quran itu waktu itu salah satunya adanya iltibas, kekhawatiran Nabi orang jadi saru, bedain perkataan Nabi sama Al-Quran sama hadis qudsi. Sebab ini kan tiga hal berbeda nih. Al-Quran tuh itu namanya ijaz, ada ijaz. Ngomong nyebutnya dapat pahala, kan iya. Ada apa namanya? Ada adabnya dan seterusnya. Tapi hadis Nabi itu bukan ijaz. Maka ada kekhawatiran ini yang disebutkan oleh ulama. Jadi ulama mengurai apa sebab Al-Quran tidak dibukukan ketika itu, salah satunya agar tidak iltibas. Jangan setiap Nabi ngomong dicatat. Takutnya nanti kesaru itu antara Al-Quran dan hadis Nabi. Padahal dua ini hal yang berbeda. Perkataan Nabi tidak ada ijaznya. Tidak ada ijaz itu dalam arti kalau rada-rada salah dikit kan ulama memaklumi. Yang penting di ujungnya tuh disebut fima makna. Tapi kalau Al-Quran tuh emang kagak boleh. Sebab tuh kalamullah punya ijaz dan kehormatan. Itu salah satunya. Yang lainnya saya lupa, belum baca lagi itu sebab kenapa itu. Jadi salah satunya itu. Kemudian soal yang kedua, soal apa tadi? Taraweh. Taraweh itu bid'ah yang sunnah.
Jadi bid'ah itu baru di dalam syariat, artinya tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi kalau dilihat dari kaidah hukum syariat, ini masuk kategorinya sunnah. Sebab qiyamul lail itu hukumnya sunnah, dan berjamaah itu juga sesuatu yang dianjurkan. Tapi sebagian ulama tidak ingin menyebut tarawih itu bid'ah. Kenapa tidak ingin menyebut dengan istilah bid'ah? Identiknya kalau bid'ah itu tidak disebut, tidak diajarkan Nabi dan juga para sahabat. Jadi ulama tuh pengen nyebut bid'ah tuh untuk sesuatu yang Nabi dan generasi emas tidak ajarkan. Nabi nggak ngajarin, nggak nyontohin, generasi emas juga nggak nyontohin. Baru kemudian disebut bid'ah, lalu dikelompokkan dengan hukum syariat yang ada. Tapi kalau tarawih itu kan dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ulama di kitab-kitab fikihnya nggak nyebut bid'ah itu. Bahkan sunnah qiyamul Ramadan berjamaah. Muncul istilah bid'ah bagi tarawih itu kan bid'ah dari perkataan Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar yang nyebut kan ketika dibikin ini sholat. Saya punya buku judulnya Sejarah Tarawih. Nulis buku saya judulnya Sejarah Tarawih. Jadi sejarah tarawih bagaimana didirikan sejak awal Nabi Muhammad mensyariatkan, dari mulai sholat di rumah sampai kemudian di Nabawi yang berubah-ubah itu jumlah rakaatnya, sampai zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sempat bikin tarawih sampai 40 rakaat, berjamaah 40 rakaat. Jadi kan nih ngumpul-ngumpul belum terjadi dulu. Orang dikumpulin satu malam satu masjid belum terjadi. Lalu dikumpulkan oleh Sayyidina Umar dan orang-orang tuh merasa senang karena dulu sholatnya kan mencar-mencar tuh, kayak COVID zaman dulu. Ketika dikumpulkan satu orang senang. Nah, ketika senang tuh Sayyidina Umar mengomentari, ni'matul bid'ati hadhi, gitu kata. Ni'matul bid'atu hadhi. Ini bid'ah yang enak ya begini nih, gitu. Jadi maksud Sayyidina Umar tuh bid'ah tuh tidak dikerjakan Nabi. Bukan bid'ah secara istilah syariat. Nah, istilah syariat untuk bid'ah tuh ulama nyebutnya sesuatu yang tidak dikerjakan oleh generasi emas, dan itu di dalam masalah akidah gitu. Kalau masalah fikih bid'ahnya ke bid'ah yang 5 itu tadi. Entah itu dia jadi wajib, apa sunnah, apa mubah, haram, begitu. Ya, sudah cukup. Ada lagi? Satu lagi. Boleh gak Pak Haji Ridwan? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya masalah sholat tadi kan ya. Kalau yang tidak sholat, misalnya suami istri, ada yang suaminya tidak sholat selama nikah. Terus bagaimana hukumnya tuh Pak Ustadz? Dan apakah itu boleh dalam hubungan suami istri? Apakah halal gitu? Terima kasih, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau suami kagak sholat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kagak sholat, suami kagak sholat, hukumnya gimana? Istrinya wajib ngasih tahu, sholat wajib, tuh hukumnya begitu. Jadi suami yang kagak sholat, istrinya wajib ngasih tahu, bang, sholat bang. Pokoknya tiap datang waktu sholat makin mau kena, bang, sholat bang. Pak, sholat. Itu wajib bagi istri begitu. Kalau suaminya kagak sholat. Sebagaimana suami juga wajib ngasih tahu istri kalau istrinya kagak sholat. Datang waktu sholat, neng, sholat neng. Neng, sholat neng. Menggugurkan kewajiban tuh begitu. Lalu gimana kalau suami emang gak sholat-sholat? Ya tergantung itu dilihat. Dia kagak sholatnya kenapa? Ditanya, abang kenapa kagak sholat? Begitu. Kan sholat wajib. Tahu gua yang sholat wajib kagak saya diajarin. Nah, berarti muslim ini aman udah. Aman soalnya dia yakin kewajiban sholat. Terus kenapa kagak sholat? Gua malas begitu. Malas kenapa? Malas pokoknya begitu kan. Kalau malas kan kagak ada obatnya itu. Malas pokoknya. Ya udah diinformasin, dikasih tahu tiap datang waktu sholat jangan sampai kagak sholat begitu. Artinya
Kalau dia meninggalkan sholat sambil punya keyakinan sholat wajib, masih muslim. Artinya status hubungan pernikahannya itu tidak ada masalah. Tapi kalau lakinya nggak sholat, kemudian ditanya, kagak, gua mah kagak sholat. Emang sholat mah kagak wajib. Ini hukumnya murtad. Dulu dalam kitab-kitab fikih kalau murtad itu harus dilaporin ke pengadilan. Nanti hakimnya manggil. Sama hakim di penjara 3 hari. 3 hari ditunggu tobat. Kalau 3 hari kagak tobat-tobat baru dihukumi murtad. Kalau sudah dihukumi murtad, ini perempuannya kudu misah, udah nikahnya udah batal. Bukan pisah, nikahnya batal. Sebab pernikahannya jadi tidak sah karena lakinya non muslim gitu. Makanya karena kita tidak punya kita tidak punya hakim syariat, maka kita sebagai orang terdekat punya kewajiban untuk terus ngajak si suami yang tidak meyakini kewajiban sholat ini untuk yakin tentang kewajiban sholat. Minimal yakin aja dulu. Tapi sepanjang saya lihat ya, macam-macam orang ribut rumah tangga yang lapor ke saya begitu. Itu semuanya yakin kewajiban sholat. Cuman emang ya itu tadi aja. Waktu sholatnya ribet, emang ilmu sholatnya juga banyak yang kagak ngerti. Jadi kayak dia bilang, lah gue percuma sholat orang kagak sah, kata dia begitu. Terus gue kagak tahu ilmunya, kan jadi salah juga kan ya begitu. Jadi memang kita ini dan saya punya sejarah soal tentang orang yang nggak sholat, orang terdekat itu emang berat nih hidup kita. Jadi memang harus terus konsisten dakwahnya. Tapi ntar ada kejadian di mana mentok itu. Ada kejadian istrinya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, tuh mentok baru dibalik gitu. Cuman jangan doain anaknya meninggal, jangan begitu. Memang iya, jadi emang kita punya kewajiban dakwah. Jadi saya punya pengalaman soal orang terdekat nggak sholat, itu emang punya kewajiban. Kita tungguin di kamar mandi juga kita tungguin pokoknya biar dimaki-maki pokoknya gitu. Jadi emang terus kita dakwahi dan berdoa mudah-mudahan Allah balikan hatinya menjadi orang yang jadi mengerjakan ibadah sholat. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran al-Ustaz Ahmad Zarkasi LC atas pemaparannya. Ada betul. Kasih lanjutin live stream makan-makan. Ya.